beginning to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang teori retorika Aristoteles dan etika dakwah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian retorika menurut Aristoteles. Nah, sebagaimana diungkapkan di karya tulis Aristoteles yang berjudul Topics, yang isinya retorika merupakan penggabungan antara ilmu logika dengan cabang ilmu politik. Nah, retorika ini merupakan seni dalam berbicara, di mana halayak atau pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari pidato tersebut. Menurut Aristoteles dijelaskan juga tentang retorik triangle. Yang pertama ada ethos, pathos, dan logos. Yang pertama ada ethos. Ethos adalah kepribadian yang dimiliki oleh komunikator. Nah, ethos ini mengacu sebagaimana komunikator meyakinkan para audiens bahwa dia mempunyai kemampuan cukup untuk menyampaikan pesan, sehingga ucapannya bisa dipercaya oleh audiens. Nah, yang kedua ada pathos. Pathos atau emosi adalah kekuatan yang dimiliki oleh komunikator untuk mengendalikan emosi audiens. Dan yang ketiga ada logos. Logos atau bukti atau bisa fakta sesuai pikiran. Nah, yang dimaksud logos ini seseorang komunikator harus logis. Apa yang disampaikan harus masuk akal dan tidak bertentangan dengan faktanya. Dan retorika menurut Aristoteles ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada retorika deliberatif, yang kedua ada retorika forensik, dan yang ketiga ada retorika epidentik. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Halo, retorika deliberatif. Retorika deliberatif merupakan retorika yang mencoba menghubungkan dengan masa depan. Nah, retorika jenis ini juga merupakan memiliki unsur motivasi yang membawa pendengar menjadi lebih baik. Nah, retorika ini berusaha membujuk pendengar untuk mengambil atau berpaling dari tindakan tertentu. Nah, strategi yang biasanya diambil adalah strategi persuasif yang tidak banyak basa-basi dan sangat terlihat dengan jelas. Berikut contohnya. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan gagasan yang saya miliki untuk kota tercinta mengenai membangun fasilitas olahraga. Nah, sebagaimana olahraga adalah sangat penting bagi kesehatan dan prestasi generasi anak muda atau Gen Z. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar pemerintah kota menganggarkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk membangun kompleks olahraga skala nasional. Kompleks ini dapat dilengkapi berbagai fasilitas seperti stadion, sepak bola, kolam renang, bulu tangkis, dan fasilitas olahraga lainnya. Nah, pembangunan kompleks ini, olahraga ini dipercaya dapat meningkatkan minat masyarakat terutama generasi muda kita untuk memenuhi olahraga. Hal ini juga dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa membawa nama baik kota bahkan negara kita, yakni negara Indonesia. Tak hanya itu, kawasan ini nantinya bisa menjadi objek wisata baru serta membuka lapangan pekerjaan baru. Demikian gagasan saya. Apabila ada tanggapan atau saran dari hadirin sekalian, saya persilahkan untuk menyampaikannya.
Semoga kita bersama dapat mewujudkan kompleks olahraga ini untuk kemajuan kota tercinta ini. Terima kasih. Kedua, pidato forensik. Pidato forensik merupakan jenis pidato yang digunakan dalam kegiatan berdebat atau berargumentasi. Beberapa ciri-ciri pidato forensik. Yang pertama, bersifat analitis dan kritis untuk membuktikan suatu pendapat atau sanggahan. Kedua, menggunakan fakta, data, dan bukti yang konkret untuk memperkuat argumentasi. Ketiga, tujuannya untuk meyakinkan orang lain agar menerima suatu sanggahan atau keputusan tertentu. Keempat, sering digunakan dalam lomba debat atau sidang mahkamah simulasi. Kelima, memerlukan kemampuan berbicara, berdebat, dan berpikir kritis yang baik. Jadi bisa dikatakan pidato forensik lebih rasional dan objektif untuk mengungkapkan argumentasi. Berbeda dengan pidato yang biasa, yang cenderung bersifat subjektif dan menggugah emosi. Berikut contoh pidato forensik. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, izinkan saya membela terdakwa Bapak Budi dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan ini. Sebelumnya saya ingin menekankan bahwa jaksa penuntut umum sama sekali tidak memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan keterlibatan Bapak Budi dalam proyek fiktif senilai 5 miliar ini. Hanya karena Bapak Budi sebagai kepala bidang di Dinas Kesehatan, bukan berarti beliau terlibat dalam proyek ini. Tidak ada saksi maupun bukti transfer atau komunikasi yang mengidentifikasikan Bapak Budi turut serta menyelewengkan anggaran proyek ini. Sementara itu, ada kemungkinan staf dinas lain yang menggunakan nama Bapak Budi untuk proyek fiktif ini tanpa sepengetahuan beliau, didukung dengan fakta bahwa tanda tangan yang ada dalam berkas tersebut berbeda dengan tanda tangan Bapak Budi. Dengan demikian, tuduhan jaksa bahwa Bapak Budi ikut menggelapkan uang proyek tidak berdasar dan hanya fitnah semata. Untuk itu, saya mohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa Bapak Budi dari seluruh tuntutan jaksa agar keadilan dapat ditegakkan. Demikian pembelaan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, itu merupakan contoh pidato forensik. Pengertian etika dakwah. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani. Etos dalam bentuk tunggal atau ta eta jamak. Kata etos memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, kadang adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, ta eta artinya adat kebiasaan. Sehingga etika berarti bertindak atas dasar moralitas atau selaras kebiasaan. Sehingga etika berarti bertindak atas dasar moralitas atau selaras dengan patokan moral yang berlaku dalam masyarakat tertentu, atau menyelaraskan perbuatan dengan standar perilaku dan
suatu profesi tertentu. Nah, menurut Ahmad Haris Zubair, istilah etika sering diidentifikasikan dengan susila. Su yang berarti lebih baik dan sila yang berarti dasar-dasar prinsip serta aturan hidup. Jadi susila berarti memiliki arti prinsip dasar dan aturan hidup yang lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika memiliki arti: 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. 2. Kumpulan asa atau nilai yang berkenan dengan akhlak. 3. Nilai yang mengenai dasar dan salah satu yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, etika adalah nilai-nilai kebaikan yang tumbuh selama kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut sengaja diciptakan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam konteks kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun guna menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan. Nah, macam-macam etika dakwah. Etika dakwah atau dai. Etika atau akhlak dai adalah akhlak Islam Allah yang menyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul menurut Tuti Al-Lawiyah adalah sebagai berikut. As-Siddiq, benar, tidak dusta, yakni meliputi kasat niat, perkataan, dan perbuatan. 2. Al-Asab, sabar dan tabah. Nah, sabar terbagi menjadi 3, yakni sabar yang ketaatan kepada Allah, sabar dalam meningkatkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah atau bahaya. 3. Ar-Rahmah, rasa kasih sayang. 4. Tawadu, merendahkan diri atau tidak sombong. 5. Suka bergaul. 6. Amanah. Amanah itu terpercaya. Sifat utama yang harus dimiliki seorang dai sebelum sifat yang lain. Menurut Fadul Bahri An-Nabiri, akhlak yang harus dimiliki dai adalah sebagai berikut: beriman, bertakwa, ikhlas, tawadu, amanah, sabar dan tabah, tawakal, ramah, uswah dan qudwah hasanah, cerdas dan bersih, tidak memelihara penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi muda yang berkualitas Indonesia. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata bagi saudara sekalian, terutama yang masih duduk di bangku kuliah. Nah, apakah teman-teman pernah merasa minder karena berada di lingkungan yang penuh orang berpengaruh? Mungkin teman-teman ini memiliki idola yang sukses dan berhasil melakukan banyak pencapaian. Sebenarnya hal tersebut juga bisa teman-teman dapatkan. Ada banyak cara untuk meraih kesuksesan, salah satunya dengan memanfaatkan waktu senggang atau waktu luang. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, ada 2 kenikmatan yang banyak di antara manusia lalai di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang coba jujur pada diri sendiri. Ada berapa banyak waktu yang digunakan untuk bermain di sosial media dibandingkan waktu untuk belajar? Jika waktu tersebut dimanfaatkan secara baik, kesuksesan akan semakin dekat dengan kita. Sesekali, teman-teman bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari ide dan melihat peluang yang ada di pasar.
Carilah mentor yang sesuai dengan bidang teman-teman dan jangan berhenti belajar sekalipun gagal ketika kita mencoba. Setiap dari kita memiliki potensi untuk sukses dan berkontribusi pada negeri melalui cara apapun. Maksimalkan potensi tersebut dengan memilih lingkungan yang tepat. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman tadi, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang akan kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama dari Mbak Ais. Dari jenis retorika Aristoteles, berikan contoh retorika deliberatif, forensik, dan epidetik. Pertama, retorika deliberatif. Retorika deliberatif itu kan retorika yang menghubungkan dengan masa depan, memiliki unsur motivasi dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti ini, sekarang kan pemilihan capres-cawapres. Misalkan pada saat sudah pemilihan nanti, mereka berpidato tentang visi misi dan program kerjanya jika mereka nanti terpilih. Nah, itu termasuk retorika deliberatif karena menghubungkan dengan masa depan. Lalu retorika forensik. Retorika forensik ini kan jenis retorika yang terkait dengan situasi di mana pembicara berupaya mempengaruhi pendengar agar merasa bersalah atau tidak bersalah. Contohnya itu pada saat pidato pengacara di pengadilan untuk membela terdakwanya dalam suatu kasus. Nah, kemudian retorika epidetik. Retorika epidetik ini ucapan atau tulisan yang memuji atau menyalahkan seseorang atau sesuatu. Contohnya adalah ketika ada peringatan ini, contohnya Hari Pahlawan, itu ada seseorang yang berpidato tentang memuji jasa para pahlawan. Nah, itu termasuk retorika epidetik. Pertanyaan kedua datang dari Mbak Fibri. Apa sih yang dimaksud dengan retorika forensik? Nah, retorika forensik itu seperti yang sudah dikatakan tadi, adalah retorika yang dimana pembicara itu berupaya untuk memengaruhi pendengarnya untuk merasa bersalah atau tidak bersalah. Contohnya seperti saat di pengadilan, pengacara sedang berretorika untuk membela. Kemudian pertanyaan ketiga datang dari Mas Haikal. Bagaimana sih menurut kelompok 3 melihat tantangan dalam menggabungkan retorika Aristoteles dengan etika dakwah Islam? Nah, di sini beberapa tantangan yang mungkin muncul jika menggabungkan retorika Aristoteles dan etika dakwah Islam itu setidaknya ada 4. Pertama, perbedaan latar belakang budaya dan nilai-nilai etika. Retorika Aristoteles ini kan berasal dari budaya Yunani kuno yang nilai-nilainya beda tentunya dengan ajaran Islam. Nah, solusinya adalah kita para peretorika memfilter dan menyesuaikan konsep retorika yang sekiranya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Lalu yang kedua itu prinsip kebenaran mutlak dalam Islam. Dalam Islam itu kebenaran bersifat absolut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sementara retorika Aristoteles lebih longgar terhadap kebenaran demi kepentingan persuasi. Nah, solusinya itu peretorikanya ini tetap berpegang teguh pada kebenaran substansial. Lalu yang ketiga, bahaya manipulasi dan propaganda. Nah, kalau disalahgunakan, teknik retorika ini bisa menjadi alat propaganda atau manipulasi untuk audiens. Maka juru dakwah ini atau peretorika ini harus menekankan aspek kejujuran dan menjauhi propaganda demi kepentingan golongan. Lalu yang terakhir keempat, etika persiapan materi dakwah. Peretorika ini wajib menguasai materi dakwah secara mendalam sesuai tuntunan Islam sebelum disampaikan. Tidak asal hias dengan retorika atau gaya bahasa saja. Lalu kemudian pertanyaan dari Mbak Umi Habibah. Mengapa dalam berretorika komunikator menggunakan emosi atau perasaan audiens untuk memengaruhi pendapat atau tindakan mereka? Nah, karena menurut kelompok kami emosi itu adalah motivator. Audiens itu lebih mungkin untuk terbujuk jika
mereka emosinya tersentuh. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh komunikator itu juga retorika akan lebih mudah nyampe di audiens kalau dia sudah tersentuh emosinya. Emosi atau patos ini lebih cenderung meningkatkan peluang audiens untuk memahami sudut pandang komunikator. Kekuatan emosi bisa sangat menarik, bahkan jika audiens bertentangan dengan logika atau nalar si retorika. Pertanyaan pertama dari Mas Zaki, yaitu bagaimana cara komunikator agar perkataannya dapat dipercaya oleh para audiens. Baik, ada beberapa cara agar seorang komunikator dapat membuat perkataannya dapat dipercaya oleh audiens. Yang pertama yakni bersikap jujur dan transparan. Jangan menyembunyikan informasi atau memutarbalikkan fakta. Yang kedua, yaitu gunakan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Dan jangan mengada-ngada informasi tanpa bukti yang mendukung. Yang ketiga yaitu hindari berlebihan dalam menyampaikan sesuatu. Jangan melebih-lebihkan fakta atau membuat klaim yang berlebihan karena dapat merusak kredibilitas. Yang keempat yakni sampaikan informasi secara proporsional. Dan yang terakhir yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan yang mudah dipahami. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas yang telah saya sebutkan barusan, seorang komunikator dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan audiens terhadap apa yang disampaikannya. Itu jawaban pertanyaan dari Mas Zaki. Pertanyaan kedua dari Mbak Jazila. Apa maksud dari dialektika dan analektika? Dialektika merupakan suatu upaya untuk mencari kebenaran dengan menggunakan akal budi retorika. Nah, sedangkan analektika merupakan peretorika yang sudah pasti tahu kebenarannya untuk acuannya. Pertanyaan yang terakhir yaitu dari Mas Wildan Salman. Apa saja kendala untuk menerapkan teori retorika Aristoteles? Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam menerapkan teori retorika Aristoteles yaitu antara lain. Yang pertama, sulitnya memahami konsep filosofis teori retorika Aristoteles. Memuat banyak konsep filosofis yang cukup rumit. Yang pertama. Yang kedua, yakni perbedaan konteks sosio-kultural historis. Teori Aristoteles lahir di Yunani kuno dengan konteks sosial budaya yang sangat berbeda dengan masa kini. Perbedaan konteks ini menyulitkan penerapannya tanpa penyesuaian. Yang ketiga, yaitu tantangan objektivitas dan relevansi. Beberapa konsep retorika Aristoteles itu dianggap kurang objektif dan relevan dengan kebutuhan komunikasi publik di masa modern. Yang keempat, yang terakhir yaitu penolakan karena dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai tertentu sebagai teori filsafat Yunani kuno. Nah, retorika Aristoteles ini dianggap sebagai pandangan hidup sekuler. Meski demikian, tetap ada aspek-aspek retorika Aristoteles yang abadi dan dapat disesuaikan untuk relevan hingga kini. Salah satunya adalah penekanan pada argumentasi yang logis.